Dapat jackpot lagi setelah beberapa kali ngajuin di Autol, akhirnya tiba-tiba masuk juga pencairan dari aplikasi ini. Lumayan untuk dana rawatannya bisa jebol dengan limit segede ini, dan pastinya hanya sekali rawatan siapa saja bisa dicairkan. Lumayan untuk beli gorengan sekampung serta buat beli jajan ataupun keperluan pribadi. Buruan kalian gaskan, mumpung kuotanya nggak terbatas dan nggak bakalan habis, serta nggak perlu takut diborong oleh para pinjolers, para joki dan lain-lain. Dan untuk di aplikasi ini bebas mau ngajuin di jam berapapun, serta pencairannya bisa dimanapun dan kapanpun ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman 5.200.000, dan di sini biaya layanannya adalah 624.000, dan yang masuk ke rekening itu 5.200.000, dan yang harus gue kembalikan yaitu sebesar 6.011.200 rupiah. Nah di sini untuk jatuh temponya pada tanggal 22 bulan 5 2022, dan tanggal peminjamannya itu pada tanggal 23 bulan 4 2022. Jadi untuk di aplikasi ini dapatnya sebulan saja sih, padahal kemarin harusnya sih bisa sampai 2 bulan ya tenornya. Mungkin juga ya peninjauan dari tim auditnya hanya segini, jadi ya dapatnya sebulan. Namun nggak masalah, nanti kalau untuk masalah tenor itu sudah bisa kita naikkan kalau sudah membayarkan di pengajuan kali ini ya. Dan untuk limitnya ini udah lumayan tinggi banget, dan kemungkinan sih akan dirawat, tetapi untuk mengajukan lagi kayaknya masih mikir-mikir dulu, soalnya kalau udah ketinggian juga untuk limitnya ya ngapain ya cuy. Apalagi kalau kita nggak butuh-butuh banget ya, nanti kita yang kesulitan sendiri untuk melakukan pembayarannya ya. Nah oke, sebelum lanjut kita ke aplikasinya dulu. Ini adalah nama aplikasinya, itu Dana Rupiah atau yang biasa disebut oleh orang-orang aplikasi Danrup. Dan untuk aplikasi ini salah satu aplikasi pinjol yang gede juga, bisa bersaing dengan aplikasi EasyCash, KP, Rucep,
Kredivo dan beberapa aplikasi pinjol yang legal yang terbesar ya. Dan tentunya untuk di aplikasi ini kuotanya dari dulu nggak pernah habis dan bebas mau ngajuin di jam berapapun. Namun gua nggak tahu nih cuy, untuk di aplikasi ini apakah bisa pencairan di hari Minggu atau gimana ya. Soalnya gua belum pernah dicairkan di hari Minggu sih, biasanya paling lambat kalau nggak salah itu di hari Jumat ya. Di hari Sabtu dan Minggu gue belum pernah dengar yang dicairkan ya. Namun nanti deh kalian bisa ketikkan aja di kolom komentar kalau kalian tahu ya. Oke, sebelum kita masuk ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Dana Rupiah, pinjaman uang cepat yang dideveloperi oleh PT Layanan Keuangan Berbagi. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI, serta kalian bisa download ya. Cara downloadnya nggak melalui link, nggak melalui website, ataupun nggak melalui S-File, Google, dan lain-lain. Cukup kalian masuk ke Google Play Store aja, ketikkan nama aplikasinya, dan langsung kalian download. Serta kalau kalian mau langsung ngajuin ya silakan. Dan tentunya untuk di aplikasi ini dia sudah legal OJK ya. Kalian bisa cek legalitasnya di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, untuk di aplikasi ini tanggal update terakhir itu 23 April 2022, serta di sini untuk jumlah downloadnya lumayan tinggi, 5 juta download. Ratingnya sih ini yang masih agak sedikit rendah ya. Nah, 3,5 ya. Padahal biasanya kalau untuk aplikasi pinjol yang segede ini itu biasanya sampai dengan 4 ya, 4 bintang, sampai dengan bintang 4 ya. Namun mungkin karena akibat kurang yang melakukan ulasan ya, ataupun yang memberikan ulasan, makanya ratingnya agak rendah ya. Nah, kalau kita lihat dari brosur aplikasinya ya hanya gini doang sih, lumayan menarik. Pinjamannya fleksibel, ini limitnya agak tinggi ya, 25 juta rupiah. Dan salah satu aplikasi pinjol yang paling tinggi limitnya ya, ketimbang aplikasi KP dan isi cash ya. Kalau aplikasi KP itu dia hanya sekitaran 20 ya, sama isi cash juga ya. Nah, kondisinya aman dan terpercaya, perlindungan privasi sudah berizin OJK juga, dan kalau nggak salah dia juga sudah memakai ISO 27001, yaitu sertifikasi keamanan data ya. Nah, kemudian sini prosesnya cepat, verifikasinya sebentar ya. Dan untuk pelunasannya mudah, bisa kalian bayarkan melalui beberapa bank yang sudah bermitra dengan aplikasi ini. Dan untuk customer service-nya ini aktif ya, 24 jam kalau gua nggak salah. Nah, selanjutnya sini ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam. Ini bisa kalian baca dulu dan bisa kalian jadikan bahan acuan ataupun bahan pembanding, biar kalian bisa menjadikan bahan acuan juga dengan aplikasi pinjol lainnya ya. Nah, kemudian di sini untuk detail aplikasinya, ini jumlah peminjaman uangnya hingga dengan 25 juta rupiah. Durasi tenor peminjaman dari 91 hari hingga dengan 180 hari. Maksimal APR-nya 10,5% per tahun, dan ini ada contoh simulasinya ya. Nah, ini untuk aplikasinya terdaftar dan berizin di OJK, nomor izinnya ada, alamatnya. Nah, ini ada alamat kantornya, kemudian apalagi nih cuy. Nah, ini tanpa jaminan, tentunya nggak meminta untuk jaminan BPKB, STNK, dan lain-lain ya. Nah, untuk batas usianya bisa untuk pengguna umur 18 tahun dan maksimal 55 tahun ya. Jadi untuk yang masih pelajar ataupun mahasiswa sudah bisa mengajukan di aplikasi ini. Kemudian nominal peminjamannya paling rendahnya itu 400.000 ya. Nah, itu yang standar banget ya. Kemudian di sini aman dan terpercaya, sudah legal OJK, dan di sini pelunasannya mudah. Ini bisa kalian baca semuanya, pelayanan cash berkualitas, dan ini ada cara mengajukannya ya cuy. Nah, ini kalian bisa lihat, dan kalian juga bisa melakukan pendanaan. Nah, jadi di aplikasi ini kalian bisa memberikan peminjaman kepada orang lain melalui aplikasi ini ya. Nah, ada email dan websitenya juga. Tentunya untuk aplikasi ini sudah lama dirilis ya. Tentunya untuk aplikasi ini dirilis sejak 5 Oktober 2017, dan untuk izin aplikasinya ya hanya kamera dan lokasi doang. Oke, nggak usah berlama karena kita udah pernah bahas aplikasi ini juga sebelumnya, berarti kita tinggal langsung aja dulu masuk ke aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Danrup ataupun Dana Rupiah. Nah, ini masih loading, kita lihat dulu untuk tampilannya masih sama seperti yang kemarin atau gimana nih. Nah, ini berarti kita harus login lagi ya, soalnya yang kemarin ini udah lama banget login dan nggak berlaku, dan kita diarahkan untuk logout dan masuk lagi ya. Nah, ini kita masuk dan kita harus login menggunakan kata sandi dulu.
Oke, di sini kita sudah masuk dan seperti biasa di sini tampilannya ada daily check-in ya. Nah, ini kalian bisa baca di bawah sini ada tertulis Dana Rupiah berjanji untuk tidak menyediakan pinjaman untuk mahasiswa. Namun kalau kita lihat untuk umurnya ya bisa umur 18 tahun ya. Nah, makanya gua agak bingung sih kalau di sini ya, cuy. Mungkin saja statusnya mahasiswa ya. Kalau untuk umur 18 tahun nggak masalah kayaknya, tetapi harus punya pekerjaan ya, cuy. Namun kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Nah, setelah itu di sini kalian bisa tekan dapatkan limit ya. Nah, ini kalian harus sudah siap segera mengisi. Nah, untuk step yang pertama ini gua udah pernah bahas, yaitu memasukkan verifikasi KTP ataupun foto KTP ya. Nah, untuk pengisiannya sama aja seperti biasanya di aplikasi pinjol-pinjol lainnya. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Di situ gua udah bahas dari pengisian awal KTP, verifikasi, pengisian data, dan sampai ke pengisian rekening. Nah, ini harus mencapai 100% dulu nih cuy, baru kalian bisa mengajukan peminjaman ya. Kalau masih stuck di 80 ataupun 90% itu belum bisa ya. Jadi kalian harus isikan step by step dan pastinya jangan sampai ada yang kosong atau kalian gak isikan ya. Nah, sedikit tips dari gua, jika lo kalian ingin mengajukan di aplikasi ini, lebih baik saran gua jangan kalian pilih untuk pekerjaannya itu mahasiswa, soalnya di sini ada updatean baru ya. Di sini tertulis Dana Rupiah berjanji untuk tidak menyediakan peminjaman untuk mahasiswa, berarti ya bisa jadi untuk status mahasiswa ataupun pekerjaan sebagai mahasiswa itu bisa di auto ya. Nah, karena ini baru banget nih untuk updateannya ya. Dan kalau kalian memasukkan rekening, jangan menggunakan rekening orang lain ya, ataupun dalam artian KTP-nya punya si Agus, rekeningnya punya Rizky. Jadi itu nggak bisa ya. Kalau kalian mau menggunakan rekening orang lain atau mungkin misalkan kalian menggunakan rekening Rizky ya, untuk KTP-nya sekalian aja juga kalian gunakan ya. Jadi harus sinkron. Nah, biasanya itu orang-orang meminjam akun orang lain ya, ataupun mungkin ingin mendapatkan limit karena ingin mendapatkan limit gede ya. Karena kalau limit gede itu biasanya bisa didapatkan oleh akun lama ya. Nah, kalau untuk akun-akun fresh ya agak sedikit sulit. Kalaupun di ACC atau dicairkan biasanya limitnya agak kecil ya cuy. Nah, kemudian saran gua kalau kalian dicairkan di aplikasi ini jangan digalbay ya. Soalnya untuk DC lapangannya kata beberapa orang ini cukup banyak, apalagi di area Jabodetabek ya. Nanti kalian bisa didatangi ataupun disurati oleh tim auditnya. Dan kalau kalian misalkan gak membayar, nanti KTP kalian bisa dikena BI checking ya. Dan satu lagi nih cuy, kalau misalkan kalian dapat limitnya tinggi, misalkan dapat limit 3 juta tetapi kalian butuhnya 1 juta, ya ajukan 1 juta aja ya. Jadi jangan diajukan semua, soalnya takutnya nanti kalian nggak bisa membayar ya. Jadi ajukan sesuai dengan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian untuk membayar ya.